Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania lagi. Dan senang banget hari ini akhirnya gue punya waktu untuk bikin konten lagi guys. Karena kemarin-kemarin tuh sempet hektik banget gitu. Tapi hari ini gue udah kangen banget pengen ngobrol lagi sama kalian. Setelah gue pikir-pikir mau bikin konten apa ya hari ini, dan karena konten gue itu selalu tentang Jepangan, jadi gue pengen membicarakan salah satu aspek Jepang yang sebenarnya ini tuh kayak bisa dibilang ini nyawanya Jepang, tapi kok jarang dibahas orang gitu loh. Jadi ini dimulai dari kemarin tuh gue lagi di Indonesia, terus ketemu banyak orang Indonesia, kita ngobrol-ngobrol tentang Jepang, apa segala macem, dan mereka semua tuh kayak apa ya, punya image Jepang itu selalu kota-kota besar dan metropolitan yang seperti gedung-gedung tinggi, transportasinya sangat sistematis dan sangat praktis. Dan berkaitan dengan Jepang itu biasanya ya kota-kota besar, tapi sebenarnya guys, kalau misalnya kalian udah tinggal cukup lama di Jepang, Jepang itu justru lebih banyak daerah pinggirannya daripada daerah perkotaannya. Bahkan 66% lahan negara Jepang ini tuh masih bisa dibilang tuh hampir alam liar gitu, masih pegunungan, masih banyak jungle, banyak daerah-daerah yang belum terjangkau oleh manusia juga. Kalau kita lihat dari sisi geografisnya, Jepang itu kan memang dia ada di Ring of Fire kan. Dia punya banyak pegunungan, ada pegunungan vulkanik juga, terus dia punya banyak jungle, dan dia punya banyak sungai, dia dikelilingi laut. Dan kalau kalian dengar kondisi alam seperti ini, kira-kira kalian tuh ingat negara lain gak sih? Ada negara lain yang kayaknya nih mirip-mirip deh sama yang barusan dideskripsikan sama Diera gitu. Kalau gue sih langsung mikirnya ke Indonesia guys, karena ternyata ya negara Jepang dan Indonesia tuh punya kondisi alam yang sangat mirip. Kalau misalnya kalian belajar tentang soil science juga, kebetulan dulu gue di kuliah belajarnya soil science. Negara Indonesia dan Jepang itu karena dia sama-sama di Ring of Fire, dia punya pegunungan-pegunungan vulkanik dan lain-lain, kondisi tanahnya tuh sangat mirip guys. Meskipun kalau Indonesia kan di garis khatulistiwa dan dia suhunya lebih tinggi ya, dan dia nggak punya 4 musim dan lain-lain, itu tentu akan memunculkan perbedaan sama Jepang. Tapi kalau kita lihat secara kayak garis besarnya aja deh, Jepang sama Indonesia tuh negaranya sama-sama kepulauan, sama-sama banyak alamnya, jadi ini cukup mirip sebenarnya. Tapi yang paling mau gue bahas di video kali ini tuh sebenarnya bagaimana orang Jepang tuh bisa memanfaatkan daerah-daerah alam ini yang akan gue sebut sebagai daerah pinggiran, ya, daerah-daerah yang non perkotaan, itu bisa menjadi tempat turis juga gitu. Dan sampai ada data nih guys yang menyatakan bahwa pertumbuhan turis di daerah-daerah pinggiran Jepang itu kenaikannya lebih pesat daripada daerah besar seperti di Tokyo, di Osaka, dan lain-lain. Dan di video kali ini gue pengen fokus untuk bahas itu karena menurut gue, kita nih orang-orang Indonesia, khususnya kita yang masih muda-muda gitu ya, bisa melihat negara Jepang ini sebagai kakak kita, dan kita mungkin bisa mencontoh cara mereka untuk memanfaatkan daerah pinggiran ini untuk turismenya mereka gitu. Karena menurut gue cara-cara mereka memanfaatkan daerah pinggiran ini tuh luar biasa banget guys. Kita kan akan ada bonus penduduk ya. Kita akan menuju Indonesia emas dan lain-lain, dan kita nih anak-anak muda yang memegang kunci keberhasilan dari negara Indonesia itu sendiri kan sebenarnya. Jadi menurut gue, kenapa enggak kita pelajari dari negara-negara yang memang sudah di atas kita gitu secara teknologi dan lain-lain. Kita pelajari cara mereka berkembang dan coba kita terapkan ke negara kita juga. Jadi gue harapnya kalian bisa nonton video ini, dan mungkin kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa kalian ambil dari video ini dan bisa kalian terapkan di Indonesia juga, itu akan sangat baik. Jadi mungkin tema video kali ini adalah kenapa ya banyak orang yang nyaman ke pinggiran Jepang. Tidak lain tidak bukan, yang paling pertama adalah transportasi. Karena kalau kita nggak bisa ke sana, gimana caranya kita mau tourism di sana gitu kan. Jadi transportasi adalah nyawa dari yang akan kita bicarakan hari ini sebenarnya. Nah, supaya apa yang kita bicarakan hari ini tuh lebih konkret lagi, kemarin gue tuh udah mengunjungi Hakuba Village di Nagano. Ini adalah salah satu kampung, jadi dia namanya tuh memang village, kampung, karena dia kecil banget di prefecture Nagano. Dan gue yakin banget kebanyakan dari kalian tuh nggak pernah denger dan nggak tahu Nagano itu di mana. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi geografisnya, dia tuh susah untuk dikembangkan sebagai tempat tourism. Tapi nyatanya, ternyata Hakuba Village ini tuh mengalami kenaikan tourism dari tahun ke tahun, dan sekarang
udah lumayan banyak loh orang internasional yang mengenal Hakuba Village ini. Jadi pertama-tama untuk bisa ke Hakuba Village ini, kita ke Haneda atau Tokyo dulu. Lalu dari Tokyo kita bisa sambung naik Shinkansen. Dan Shinkansen di Jepang itu jalurnya udah banyak banget ke seluruh Jepang. Jadi bisa terkonek satu prefecture ke prefecture lain. Jadi kita nggak perlu repot-repot sewa mobil dan sebagainya. Kemudian karena ini daerah pinggiran ya, biasanya tuh setelah naik Shinkansen, kita mungkin akan naik train lokal lagi atau kereta lokal lagi, atau naik bus lokal seperti ini. Dan kalau misalnya ada dari kalian yang pernah naik Shinkansen atau bus di Jepang, mungkin tahu banget kalau di sini tuh fasilitas umum seperti ini sangat-sangat bersih ya guys, jadi membuat kita nyaman untuk naik kendaraan umum. Total perjalanan kita tuh kemarin sekitar 2,5 jam dari Tokyo menuju Hakuba Village, dan di terminal kita udah langsung dijemput sama jemputan hotel. Alasan berikutnya kenapa tourism di pinggiran Jepang itu semakin hidup menurut gue adalah infrastruktur dan fasilitasnya yang sangat memadai. Ini adalah tempat penginapan gue selama di Hakuba Village kemarin, tapi ini hanya gedung utamanya aja karena dia ada beberapa tipe penginapan dan gue pilih yang trailer house dan yang dome house. Room tour, ini trailer house. Nah, jadi begini kamarnya. Ini di sini kelihatannya cuma untuk 2 orang, tapi cukup lega ya. Terus ini juga bisa dijadiin tempat tidur. Dan udah ada kitchennya juga. Kitchennya IH, udah ada grillernya juga di sini. Terus di sini ada meja dan fasilitas-fasilitas seperti ini. Jadi microwave, ini mesin kopi. Udah ada kapsulnya juga di atas sini. Tapi kita masih dapat breakfast lagi besok pagi gitu. Jadi terserah sih ini mau dipakai atau enggak. Dan di sini ada kamar mandi. Selain kamar mandi, ini jarang-jarang sih di Jepang ada ini. Ini laundry, terus bisa langsung mengeringkan juga. Jadi praktis banget. Kamar mandinya seluas ini, guys. Dan di sini ada toilet. Seperti biasa, banyak pencetan-pencetannya dan tempat duduknya hangat. Tapi kan kalau kita lagi jalan-jalan di suatu lokasi, nggak mungkin dong cuma stay di hotel aja. Kita pasti pengen explore juga ke daerah-daerah sekitar. Dan menurut gue fasilitas pariwisata di Hakuba Village ini tuh cukup bagus ya, karena mengingat dia lokasinya di kaki pegunungan, dan sebenarnya pegunungan itu kan agak susah untuk dimanfaatkan sebagai tempat tourism gitu. Tapi di Hakuba Village ini tuh banyak sekali gondola, guys. Jadi di sini ada 3 gunung yang terkenal dan 3-tiganya tuh difasilitasi dengan gondola seperti ini, dan ini tuh bisa dinaiki oleh segala usia. Dan sampai di atas gunung pun nggak cuma lihat-lihat pemandangan lalu selesai, tapi biasanya di sini juga banyak fasilitas yang bisa kita nikmati sebelum kita turun lagi ke bawah. Kan rasanya sayang ya kalau kita udah bayar untuk naik gondola, tapi sampai di atas kita cuma lihat-lihat pemandangannya aja, lalu turun lagi. Kan alangkah baiknya kalau di atas juga banyak fasilitas yang bisa kita nikmati supaya merasa harga tiket gondolanya itu lebih worth it lagi. Dan unik banget mereka tuh ada sauna juga. Jadi ini gue sama Padok tuh baru aja ganti baju renang untuk menuju sauna. Posisinya ini tuh sekitar 15-an derajat kalau gue nggak salah. Jadi di luar nih cukup dingin. Terus kita pakai baju lengan pendek dan celana pendek kayak gini untuk menuju sauna. Awalnya tuh gue bingung gitu kan. Ini saunanya ada di mana? Kenapa kita harus keluar kayak gini? Dan hari ini tuh kebetulan banget cuacanya lagi kurang bagus, jadi kalian bisa lihat itu kabut semua dan ini lumayan dingin. Terus ternyata posisinya saunanya tuh di rooftop,
rooftop, udah di atas gunung, terus di rooftop lagi. Kemudian di gunung lainnya ada experience yang gak kalah menarik lagi, yaitu ayunan di pinggir gunung guys, kayak gini. Ini cuacanya kebetulan lagi kurang bagus, jadi gunungnya tuh gak kelihatan terlalu jelas. Tapi kalau lagi cerah, ini tuh gunungnya kelihatan banget dan ini instagramable banget guys. Kita juga nggak perlu khawatir akan jatuh atau gimana, karena ini bener-bener aman banget. Ayunannya tuh kokoh banget, dia nggak gerak sama sekali, dan selalu ada staffnya yang mengawasi. Masih di atas gunung yang sama, ini ada cafe, dan kafenya itu pemandangannya seperti ini guys. Jujur, gue tuh kekurangan waktu untuk explore semua fasilitas yang ada di atas gunung-gunung ini, karena memang sebanyak itu fasilitasnya dan senyaman itu semuanya. Dari sepanjang video yang tadi gue udah tampilin, kan gue juga menaruh harga-harga yang gue bayar untuk mendapatkan fasilitas atau makanan-makanan yang gue makan kan. Dan selain dari yang gue pampangkan di video ini, itu nggak keluar biaya apapun lagi guys. Bahkan kalau misalnya kalian ke hotel atau kalian ke restoran atau kemanapun, nggak perlu sama sekali kasih tip, karena di sini tidak ada budaya tip. Nah, tapi mungkin ada nih yang berpikiran kayak, kan kasih tip atau bayar uang parkir dan lain-lain itu tidak akan mengurangi kekayaan kita, atau harga segitu nggak akan bikin kita miskin gitu kan. Tapi yang ingin gue bahas di sini adalah ketika kita jalan-jalan atau kita pariwisata ke suatu lokasi, kan kita pasti punya budgetnya dong. Misalnya nih, kita mau ke satu lokasi, kita udah siapin budget 10 juta rupiah gitu kan. Kita kan pasti rinciin, ini uang untuk hotel, ini uang untuk transportasi, ini uang untuk apa. Jadi kita budgeting semuanya supaya nggak jebol gitu, istilahnya kita nggak keluarin uang lebih lagi yang di luar dari budget itu kan. Tapi kalau misalnya banyak pungli dan harga-harga yang tidak disebutkan tapi kita harus bayar juga, itu akan menyulitkan kita untuk bikin budgeting, atau at least menyulitkan diri gue sendiri ya guys, karena gue sama Padok nih tipenya kan emang planner banget. Kalau kita pergi kemana-mana, jalan-jalan gitu, kita mau semuanya dipikirkan dengan matang, dan kita nggak mau sampai uang kita tuh yang udah disiapkan ini jebol. Jadi akan sangat grateful ya bagi kita kalau kita ke tempat pariwisata tapi udah nggak ada pungli-pungli lagi, karena sesuai dengan apa yang sudah kita planning. Kesimpulannya, untuk bisa membuat pariwisata di pinggiran itu lebih maju, udah pasti harus ada transportasi yang memadai, fasilitas digital maupun fisik yang memadai juga, dan terakhir harga yang jelas tanpa pungli. At least itu opini gue pribadi ya guys. Kalau misalnya kalian punya opini lain, boleh tulis di kolom komen. Dan sekali lagi, video ini bukan bermaksud untuk membandingkan satu negara dengan negara lain terus kita menetapkan mana yang lebih baik, bukan seperti itu. Tapi gue cuma pengen kasih lihat pariwisata di pinggiran Jepang tuh seperti ini, dan kalau misalnya ada satu atau dua hal yang bisa kita petik dari situ dan bisa kita terapkan di Indonesia, itu akan sangat baik. Jadi thank you udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!